4 pembahasan yang seller pemula wajib tahu sebelum memulai jualan online. Tahu nggak, kalian itu bakal susah banget buat jualan online lo laris kalau lo nggak bisa mikir kayak bilioner. Atau kalau di Indonesia, pada denger dong, Sembilan Naga, Taipan, dan lain sebagainya. Bener nggak? Emang kayak gimana sih sebenarnya biasanya mereka mikir? Pola pikirnya harus gimana? Apakah yang penting positif? Yang penting ini kan nggak gitu, bener nggak? Di sini gue mau spill beberapa kebiasaan yang gue yakin kalau lo terapin, kayaknya omsetnya bakal nambah, bakal banyak banget deh. Gitu, karena gue udah pernah praktikin dan itu terbukti berhasil. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, kenapa sih banyak seller kayak sering banget jualannya tuh kayak stuck gitu aja gitu kan? Nah, karena ada satu masalah di Indonesia yang kadang kita tuh nggak sadar, dan tapi orang Indonesia banyak banget yang ngalamin. Jadi gini, ini cerita ini gue juga baru ngeh tuh gini. Jadi satu kali gue waktu itu pernah ngisi satu acara. Terus di acara tersebut beres event ya. Ini tuh acara cukup besar se-Indonesia tahun kemarin yang diinisiasi sama Shopee dan JNE. Jadi kita waktu itu udah beres acara, kita makan malam sama BOD-nya JNE dan salah satu direktur Shopee. Nah, direktur Shopee itu ada nanya satu hal ke gue yang sampai gue sekarang gue masih kepikiran. Lu pernah gak sih kepikiran gini katanya? Kan JNE itu bisa dibilang satu perusahaan yang hidup dari ya seller online, bener ya? Ketika seller online-nya kenceng, wah penjualannya pada tinggi, mereka tuh pasti bakal maksudnya bakal seneng karena kan jadi pada kirim-kiriman, bener nggak? Ya memang semua nggak kejar, tapi ya ekspedisi hidupnya dari situ lah gitu ya. Jadi Biodanya itu ngomong gini, gue tuh mau nanya sama lu, pernah sih kepikiran gimana caranya buat kita nikatin para UMKM, para seller ini supaya mereka tuh jualannya tuh makin lama makin rame, bisa bikin jadi brand besar. Kemudian waktu itu kita juga ada salah satu direktur dari brand produk lokal juga gitu ya. Terus karena dia bilang gini, karena kita kesel gitu ya, kayak mereka bilang kadang gini, kita udah support nih beberapa seller, tapi seller Indonesia tuh sering banget kayak contoh ya, mereka udah punya dapat untung, udah dapat cuan misalnya 10 juta gitu ya. 10 juta buat mereka udah lebih dari cukup. Terus setelah itu mereka ngapain? Santai kawan. Ya udah, pokoknya gue mah 10 juta sebulan gitu kan. Gue bisa makan, gue bisa hidup, gue bisa ngasih makan anak, istri gitu kan. Ya karena 10 juta udah cukup, ya udah gitu kan. Kalau misalnya harus lebih berarti mungkin istrinya harus punya 2 gitu ya. Tapi jokesnya adalah seperti itu gitu kan. Jadi kayak kenapa sih pikirnya kayak gitu? Kenapa sih udah 10 juta, kagok 20 juta, ini 50 juta, ini 100 juta dan sebagainya. Karena kan dengan begitu kata Jana ya, mereka juga ke support dari situ. Gue bilang, ya benar juga ya. Kenapa kayak gitu kan. Nah, akhirnya gue ngeh gitu kan. Karena memang mungkin nggak semua orang punya kayak impian, cita-cita atau ambisi yang besar gitu kan. Banyak orang yang begitu udah nyaman ya udah. Nah, tapi gini, kalau diperhatiin sama gue adalah ketika orang-orang seperti itu gitu ya. Kenapa sih Jana juga concern? Karena concernnya gini, orang-orang seperti itu dapat sih 10 juta mereka, tapi biasanya mereka nggak ada yang 10 juta itu jangka panjang. Ngerti nggak? Jadi kayak gini, oke, sekarang 10 juta, nanti makin lama makin turun. Kenapa? Karena mereka, para seller lupa kalau ternyata di yang namanya online itu tren, yang namanya trennya itu muternya cepet banget. Jadi ibaratnya gini, lu bayangin ketika lu lagi naik, terus begitu lu santai, itu tuh lu nggak bisa naik terus kan, naik santai, nah lu bukan bakal naik grafiknya, tapi lu bakal turun. Dan ketika udah turun, mereka baru sadar, gue salah apa ya? Gue harus ngapain ya? Gimana caranya biar gue naik lagi? Dan mereka ini lagi gitu. Gue dari dulu selalu diajarin sama mentor gue tentang satu hal. Lu bangun bisnis, itu namanya bangun momentum. Momentum itu sama kayak lu lagi naik pesawat terbang. Coba kalian bayangin, kalian lagi mau take off pesawat terbang, kan pesawat pasti bakal ngebut, gitu kan. Akhirnya sayapnya mulai ngangkat, dan akhirnya bisa terbang. Begitu udah terbang, effortnya udah nggak setinggi lagi, udah nggak sebesar lagi, tapi dia terbang stabil, float. Ini kan. Nah, lu bayangin, sekarang kalau misalnya kita lagi ngebut, ngegas, terus udah 10 juta nih, 15 juta nih. Cukup lah, nyaman gitu ya. Lu gak ngerem sih, lu santai aja sih, tapi kan gak bisa take off lebih tinggi lagi gitu. Padahal harusnya lu bisa terbang lebih tinggi lagi gitu loh. Nah, itu yang dari dulu gue belajar banyak. Ketika misalnya nih, kalau kalian perhatiin gitu ya, apa yang gue bikin di Mega, misalnya gue bakal bikin banyak hal gitu loh. Gue bakal bikin dari misalnya bikin apa, dan kita bakal selalu berusaha meningkatkan hasil pelayanan kita. Contoh gini, gue pernah ngobrol sama salah satu klien kita ya, di mana mereka kerja jalan sama kita dari 2020 sampai sekarang, dan mereka juga bilang kayak, wah kalau dibandingin ya dari 5 tahun itu tuh udah kayak bumi dan langit, udah jauh banget gitu.
Udah sesuatu yang kayak awal kita cuma sampai mana, sekarang kita tambah ini itu. Ya kenapa kita lakuin kayak gitu? Sebenarnya simpel. Ya kita memang pengen jadi sahabat kalian buat kalian tumbuh bisnis kalian di e-commerce gitu. Dan kita ngelihat kayak lu butuhnya apa, kita siapin. Kalaupun di awal produk kita ada yang mungkin belum oke gitu ya, kita pasti bakal perbaikin dan makin lama makin bagus. Supaya apa yang bisa kita kasih ke kalian, misalnya nih kayak kita bikin buat yang jualan online, kita bikin jasa buka toko gitu kan. Kita udah riset, oh ini yang lu butuhnya apa aja, ini yang bikin toko lu ngaruh. Jasa kelola produk gitu kan, atau jasa kelola toko, jasa launching produk, jasa buat trending, itu adalah hal-hal yang bikin toko kalian bener-bener bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Itu yang kita udah riset gitu. Nah, maka dari itu gitu ya, kenapa si Dian ini cerita kenapa orang tuh kayak mereka kesel, jadi karena ya ordernya jadi segitu-segitu aja kan buat mereka kan gitu kan. Ya kenapa? Karena memang banyak orang nggak ngeh kalau ternyata bisnis itu ada siklusnya. Jadi gue kasih sama kalian, bisnis itu ada siklusnya. Kalau lu mau naik, lu harus tetap naik terus. Karena kalau nggak, lo pasti turun, gitu ya. Lo harus cari naik terus, meskipun lagi naik, bikin sesuatu yang baru, gitu. Nah, ketika bisnis lo tumbuh terus, ya pasti omset kalian bakal bagus terus, dan nantinya lo udah nggak usah pusing, nggak usah mikirin duit. Kebayang nggak? Enak dong kalau nggak usah mikirin duit. Atau nanti jadi masalah baru kebanyakan duit. Enggak lah ya. Nah, oke. Jadi gimana caranya biar kayak gitu? Biar kayak gitu, sebenarnya ada beberapa poin. Satu, lo harus sadar kalau yang namanya lo buat sukses. Kalau lo perhatiin ya, gue suka cukup suka belajar. Gue perhatiin kalau di Indonesia tuh kan ada cerita tentang para taipan 9 naga lah. Ya, ada buku yang nulis tentang itu. Jujur gue suka, gue baca buku itu, gue suka. Gue dapat banyak banget insight gitu ya tentang perjalanan mereka seperti apa, dan gue mau rangkumin gitu ya. Dan kalau dilihat, ya nggak cuma mereka doang. Di luar negeri misalnya nih, siapa sih yang nggak tahu Elon Musk? Satu orang yang maksudnya orang terkaya dunia yang nyentrik abis, tapi kalau lo perhatiin, mereka juga punya dia juga punya cara yang sama dengan kayak gini gitu. Caranya gimana? Satu, lu harus sadar sukses pasti butuh effort. Jadi lu jangan pengen gue jualan, gue cuma mau ngupload, gue cuma mau jualan, udah gitu gue diem, udah gitu uang bakal datang, gue nggak usah ngapa-ngapain. Kagak bisa guys. Sukses itu butuh effort besar. Lu butuh sesuatu yang memang perlu perjuangan gitu loh. Bener nggak? Nggak bisa kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus kedua, yang namanya taipan atau milioner, pasti mereka tuh nggak mau jadi biasa-biasa aja. Ketika bikin produk, mereka nggak mau bikin yang yang biasa aja deh. Kayaknya ini cukup deh, gitu. Enggak gitu loh. Mereka bikin sesuatu yang nyentrik banget. Contoh kalau misalnya kita lihat Elon Musk, dia bikin Tesla truck gitu ya. Itu kan aneh banget ya. Bentuknya juga jelek gitu ya. Tapi laku gitu. Sekarang lagi mau bikin robot, mau bikin apa, kayak mereka tuh bikin barang-barang yang bener-bener kayak orang belum kepikiran, dia dijual. Ya kan, bikin seseorang belum ngeh, dia udah siapin gitu loh. Tapi emang itu kunci kalau kalian mau laku. Lo mau laku, bikinlah sesuatu yang orang belum kepikiran. Jangan kayak gini. Contoh, kita lagi ngomong ya, contoh tren labubu. Labubu kan orang udah bikin labubu sebelum viral, bener nggak? Terus kayak gini nih, gue juga bisa bikin. Ketika lo cuma jadi followers doang, ya lo capek lah. Bener nggak? Capek banget kan, susah dong buat ini itunya. Jadi ya kalian perlu bikin sesuatu itu lebih bagus gitu. Bikin jangan jadi yang biasa, jadilah sesuatu yang unik. Nah, ini gue sering banget ketemu kalau banyak seller ketika misalnya gini, kok gue punya produk jualan udah lama, kenapa jualan gue segitu-segitu aja? Gue suka nanya gini sama mereka, jualan lu sepi, jualan lu segitu-segitu aja. Gue mau tanya, produk lu USP-nya apa? USP itu apa? Unique selling point, kelebihan produk lu apa? Ya nggak ada lah, udah aja produk pokoknya gini, baju ya baju, jaket ya jaket, sweater ya sweater gitu. Ya kan pokoknya gue mau sweater, gue rame. Coba lu bayangin, lu pengen dapat duit banyak, tapi lu aja kagak tahu produk lu pantas nggak buat dihargain banyak duitnya. Bener nggak? Kalau produk lu kagak pantas buat dapat banyak duitnya, gimana caranya buat produk lu ini dinilai sama orang mahal? Iya kan? Orang itu kan mau beli barang, mau beli sesuatu, semua orang mau pengen direkomendasiin orang, itu kan harus sesuatu yang unik. Jangan cuma bikin, ibaratnya contoh ya, karena ini gue banyak ketemu di produk fashion gitu ya. Fashion tuh selalu bilang gini, tapi gini beda loh, barang kita bagus banget. Bagusnya apa? Ceritanya rapi, bahannya tebel, modelnya bagus, warnanya cakep. Iya itu mah bukan, menurut gue bukan sesuatu yang unik. Emang barang lu harus kayak gitu baru mau dijual. Sekarang lu bayangin, gue bikin produknya apa? Bahannya panas, nah enak, ceritanya bolong-bolong. Terus udah gitu warnanya udah kusam. Ya siapa yang mau beli? Bener nggak? Nangkap nggak poin gue? Kan nggak mungkin kan, itu suatu kewajiban. Jangan bikin
kewajiban itu sesuatu kelebihan gitu loh. Enggak gitu loh. Iya kan? Lo harus tahu sesuatu yang beda. Nah, berikutnya adalah kalau lo perhatiin lagi, hampir banyak miliuner, mereka tuh bisa ngebungkus cerita dengan baik. Jadi mereka tuh bisa menjual produk mereka tuh dengan baik. Contoh, lo lihat Steve Jobs dengan Apple. iPhone sampai sekarang itu bisa dibilang produk yang paling revolutionary. Padahal banyak orang bilang, iPhone sekarang teknologinya kalah sama Samsung, gini gitu. Tapi kenapa brandingnya tetap revolutionary? Karena dari awal Steve Jobs itu selalu ngebungkus cerita dengan benar-benar wow, gitu loh. Dan itu masih berkesan gitu loh. Dan orang itu ingat cerita. Elon Musk itu juga jago banget dalam ngebungkus cerita, gitu. Nah itu hal-hal yang bikin orang itu keinget. Hal-hal yang bikin orang itu suka, hal-hal yang bikin orang itu keinget. Jadi ketika lo bikin produk lo dengan sesuatu yang unik, ada nggak nih? Ceritanya apa nih? Kelebihannya apa nih? Oh, gara-gara ini jadi ini nih. Gitu. Kebayang nggak poin gue? Nangkap ya poin gue ya. Terus berikutnya, yang namanya semua miliuner, semua taipan gitu ya, mereka tuh pasti sadar banget kalau traffic itu penting. Jadi gue harus bisa dapetin traffic sebanyak mungkin. Caranya gimana? Lu perhatiin di Indonesia. Kalau yang kuat-kuat, itu budget iklannya gede banget guys. Mereka bisa bikin cerita bener-bener bagus banget. Mereka bahkan punya tim PR yang ini banget. Ibaratnya kalau ada salah ngomong dikit ini itu udah pokoknya semuanya udah harus bener-bener diperhatiin banget deh. Gitu. Nggak bisa maksud gua ngasal gitu ya. Nangkep nggak? Itu bener-bener perhatiin. Terus kalau misalnya di luar negeri, mereka juga jago bikin conference call, udah gitu di konferensi di press conference tersebut mereka juga mikirin harus bikinnya kayak gimana, ininya kayak gimana caranya buat orang itu biar mau mempromosikan, buat mereka dapat tweet gratis, buat dipromosin apa segala macam. Itu bener-bener mereka jago dalam itu, bikin cerita dan membangun traffic dari ceritanya mereka gitu ya. Ibaratnya kalau ada yang bisa gratis mereka gratis, kalau ada yang bisa bayar mereka tembak buat bayar gitu kan. Nah ini lagi nih satu nih yang terakhir. Juga kadang satu hal yang kayak orang itu di Indonesia nih kayaknya masih banyak nih yang lemah tentang ini, gitu ya. Nah jadi gini, para miliuner biasanya benar-benar bakal ngedengerin keluh kesah dari pembeli produk. Jadi gini, kita sadar nih kalau misalnya wawasan pembeli penting. Tadi gue juga sempat bahas gitu di video-video lainnya, gue sering bahas kalau kayak di MEA kita tuh salah satu hal yang kita benar-benar perhatiin adalah retensi pelanggan, feedbacknya pelanggan seperti apa gitu ya. Apakah ini kalau misalnya ada yang nggak puas, ada yang nggak cocok, salah kita apa bukan nih gitu. Contoh gini, gue pernah kaget. Jadi di satu event ada emak-emak narik gue terus bilang, ini gue harus ngomong sama lu nih, penting banget. Ada apa nih gitu kan. Terus dia bilang, kok lu gila, lu ngancurin toko gue dari sehari 200 order jadi cuma 6. Sedih banget gue, tahu nggak. Gue kaget, gila nih, kenapa nih gitu kan. Dan jujur di situ ya secara manusiawi pengennya kan ngebela diri dong. Enggak gitu, bentar gitu kan. Dan waktu itu gue kebuang waktu gue kurang lebih sejam lebih dengerin curhatannya dia. Terus gue cross check ke tim gue, kenapa? Akhirnya ketemu. Ternyata waktu itu si ibu ini yang jadi masalah adalah toko dia sebelum masuk order tertinggi 200, bukan 200 per hari. Dan order tertinggi itu datang dari affiliate. Ketika masuk ke toko kita, toko dia itu karena pelanggaran gara-gara dia sendiri. Dan bikin tokonya nggak bisa di affiliate. Kebayang nggak? Dan itu bikin traffic dia hancur gitu kan. Tapi masuk kayak gitu, oke gue ngerti, gue perlu tahu dong cara menjelaskannya seperti apa dong ke dia. Masalahnya tuh gini loh. Dan ternyata dia ngambil ke kita, itu waktu itu yang kita ambil juga bukan, dia ngambil ke kita tuh bukan jasa kelola toko atau apa, enggak. Kita punya jasa satuan waktu itu buat bantu nge-promote beberapa iklan konten jalannya dia. Dengan budget yang dia pun budgetnya kecil. Jadinya ketika kita masuk, kita cuma ngerjain ini, kita nggak ngerjain yang lain, ini yang bikin turun dia sendiri gitu loh. Kebayang nggak? Nah, akhirnya dari situ ketemu nih, ternyata problemnya di sini, kita jelasin, akhirnya dia ngerti. Gitu ya. Jujur secara manusia kan pengennya gue juga nyalain balik. Lu salah lu ngomongin gue kayak gitu anjir. Tapi ketika gue lakuin itu, gue tahu orang itu pasti bakal marah, sakit hati, meskipun salah dia, nanti akhirnya dia bakal benci sama produk kita yang lain, dan akhirnya dia nggak kecabut, ngejelek-jelekin kita di belakang. Nah, cuman untungnya karena kita nggak lakuin itu, ya ternyata dia ngerti, dan dia malah masukin toko-toko dia yang lain. Gitu kan. Itu kan sebenarnya hal simpel ya, hal klasik ya. Yang maksudnya ketika, karena gini, gue belajar nih ya,
Gue belajar dari para Taipan, gue belajar dari cerita-ceritanya, misalnya kayak Elon Musk dan teman-temannya. Contohnya gini, kalian pernah tahu nggak? Bob Sadino itu pernah satu kali dia jualan telur, dia masukin satu telur busuk ke emak-emak paling cerewet di satu komplek. Dan begitu si emak itu dapat telur busuk, dia komplain, dia kasih 2 kali lipat dari yang dibeli. Emak itu senang dan emak itu promosiin kemana-mana. Nah, itu kan hal yang bikin apa ya, maksudnya gini, kalau kita secara manusia pengen enggak loh, bukan salah gue loh, bukan gini loh, ketika ada review jelek gitu kan. Nah, padahal ketika kita lakuin itu bakal apa ya, maksud gue, ketika kita misalnya kayak gitu bisa jadi dia juga sedih kan. Padahal kalau kita bisa nanggepin feedback gitu ya, itu bisa bikin mereka yang komplain, kecewa, jadi teman kita gitu loh. Nah, itulah yang beberapa hal yang gue pelajari gitu ya. Sebenarnya masih banyak banget sih hal-hal lain yang mungkin nggak akan bisa semua kesebutin gitu. Nah, buat kalian para seller nih yang pengen buat naik kelas buat secara jualan online ya, makanya gue mau ngajak kalian nanti tanggal 15 Maret kita ada event kolaborasi nih sama TikTok, dimana kita bakal bagiin gimana caranya rahasianya lu bangun toko online yang rame di TikTok. Acaranya sambil bukber, acaranya juga bisa dibilang gratis. Karena kenapa? Lu bayar 500.000 itu ditukar sama saldo iklan 500.000. Jadi lu bener-bener kayak nggak keluar duit. Cuman kuotanya terbatas banget. Makanya buat kalian yang mau, mendingan cepet-cepet daftar sambil kita makan-makan, sambil kita santai, sambil kita ngobrol, sambil kita bahas juga sama orang TikToknya gimana caranya buat jualan online kalian makin rame. Nah, kasih tahu gua kalau ada yang masih lu belum ngerti atau lu punya pertanyaan seputar e-commerce, seputar bisnis online, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman yang lain. Jualan sama, tapi kenapa toko kompetitor kalian itu bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lebih gede dari toko Shopee kalian? Wah, ada apa nih? Apakah jangan-jangan toko lo dicurangin? Atau mereka punya orang dalam? Atau apa nih? Nah, gue tahu cukup banyak seller yang sering ngalamin kayak gitu. Terutama kalau misalnya jual barang-barang yang ya penjualnya banyak lah, barang-barang reselleran, bener nggak? Atau barang fashion kayak baju, sesimpel kayak gini, baju polos. Ya, baju polos warna putih, warna hijau, warna biru, warna merah, banyak kan yang jual. Tapi kalau lo perhatiin, nasibnya nggak adil, men. Yang gede bisa gede banget, yang kecil bisa kecil banget. Nah, kenapa itu bisa kejadian dan gimana solusinya supaya kalian jadi yang gede? Nah, sebelum gua bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa lu buat klik subscribe dulu dan lu aktifin loncengnya ya, biar lu nggak ketinggalan gimana caranya biar jualan online kalian makin ramai. Oke, yuk kita bahas. Jadi, kalian nggak sendirian. Gua juga ngalamin. Gua pernah jadi yang kecil kayak kalian. Gua pernah jadi market leader di produk yang gua jual, gitu kan. Terus ngalamin kayak, lu pada sepi kan? Terus gitu orang nanya, toko lu sepi nggak? Kok lu nggak ya? Kok nggak adil segala macam ya? Dan ya, gue juga pernah di tengah-tengah. Gue pernah dijatuhin juga. Kenapa itu kejadian? Jadi gini, alasan pertama sebenarnya gue punya beberapa alasan. Kalian bisa lihat, pastiin makanya lu tonton videonya sampai habis karena setiap poin itu gue ambil dari pengalaman gue dan kita lihat deh ya, maksud gue masalah lo di mana sih gitu kan. Nah, satu masalah pertama yang orang nggak pernah sadar adalah ketidakadilan. Lu mau ngomong ketidakadilan, lu mau ngomong keadilan, you name it deh. Tapi ketika online, ketidakadilan atau keadilannya tuh nggak serta-merta kayak gini. Contoh bayangin gini ya. Anggap 1 bulan di Shopee itu ada 1 juta order untuk produk yang kalian jual. Sedangkan penjualnya itu ada 100. Logikanya 1 juta bagi 100. Artinya seorang dapat 10.000 order. Bener nggak? Itu kan harapan semua orang. Bener nggak? Nggak harapan semua orang sih. Harapan yang kalah. Bener ya? Nah, gimana faktanya? Faktanya, gue mau kasih tau kalian kalau hal itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau ada ordernya 1 juta, itu paling kebagi. Cuman kalau dari 100 toko nih ya, paling ke 5-10 toko yang bakal gede. Apakah jumlah ordernya sama? Enggak juga. Jadi gini, 1 juta dibagi 10 toko. Artinya kan ya udah, kalau gitu kalau gua rame, 1 juta bagi 10, 100 ribuan dong per tokonya. Enggak gitu juga, men. Karena gini, ngomong-ngomong gue bukan sering dapat ya. Sering bisa minta data, ngelihat. Nggak boleh nggak dikasih sih, cuman lu lihat boleh deh gitu kan. Kasih tahu dong gitu kan dari berbagai platform e-commerce. Dan kadang gue juga kayak ngerasa, anjir deh. Dan sebenarnya gini, nggak usah lu minta data deh. Kalian juga lihat aja, sesimpel kayak gini. Lu jual apa? Lu jual baju. Lu jual skincare. Lu jual apa? Pokoknya barang yang lu jual
Lu lihat, lu cari 10 toko yang kuat, terus lu lihat jumlah penjualannya. Nggak rata memang. Jadi kayak yang gede tuh gede banget, yang nomor 2 ya gede juga, nomor 3 agak lebih gede, terus keempat kelima tuh jauh banget gitu loh. Jadi datanya tuh selalu seperti itu. Jadi kayak kalau 1 juta order, nomor 1 market leader, lu bisa dapat 400 sampai 500 ribu order. Nomor 2 berapa? Ya 150-200 ribu lah. Nomor 3? Ya nomor 3 50 ribu lah. Nomor 4 makin turun. Sisanya bagi tuh yang kecil-kecil. Nah, adil? Yes. Kenapa kayak gitu? Karena gini, basicnya adalah yang perlu kalian sadar adalah manusia itu selalu kepancing buat beli yang rame. Karena itu yang dianggap apa ya? Trusted. Jadi, kalau misalnya nih toko kalian bisa dapat tato dari Shopee apa dari Tokopedia, tatonya terlaris meskipun 1 SKU, lu lihat dah. Wih, manis banget orderannya. Gitu. Karena kenapa ya? Nggak tahu kenapa ya, orang senang aja gitu beli lagi gitu. Bahkan ngomong-ngomong ya soal data itu ya, lu juga sebenarnya di Shopee juga ada fitur di mana lu bisa ngintip penjualan. Gua nggak tahu kalian udah pada nggak belum. Nah, fiturnya itu adalah lu buka ke seller center. Terus kalian buka yang namanya data bisnis saya. Kalian bisa lihat di data performa toko, terus lu lihat di panduan penjualan. Hampir di setiap produk itu kalian bakal ngelihat kayak gini. Kalian bakal lihat kayak gini, contoh nih, lu lihat. Nomor 1 untuk kategori masker wajah terjual 84.000. Nomor 2 Bio Aqua 63.000, nomor 3 52.000. Udah turun banyak ya. Terus nomor berapa nih? Nomor 8 31.000. Udah kayak tinggal sepertiganya dari yang lama gitu. Jadi kayak memang tidak adil gitu. Dan itu beda kategori, beda-beda. Dan apakah makin lama makin ini bisa makin sadis, guys. Bisa makin sadis, guys. Persaingannya memang sekeras itu gitu. Bukan selembek itu. Memang persaingannya sekeras itu. Contoh nih, ini gue nemu yang ajib banget nih ya. Ini lo lihat di sini di data yang gue kasih lihat ini gue ngomongin kamera pocket. Nomor 1 terjual 2.500 terjualnya. Nomor 2 460.000. Itu kalau kita lihat jumlah order dari 2.500 ke 400 jauh banget gitu loh. Ya memang kalau ditanya jadi adil nggak? Memang kagak adil. Tapi memang sejak kapan hidup ini adil? Bener kan? Oke. Terus kalau gitu gimana caranya nih? Gua tahu kan kalian kan pasti oke, gue nggak mau nggak adil terus nih, gue mau naik nih. Gimana caranya biar lu naikkan itu kan? Bener. Yang kedua adalah yang lu perlu sadar juga ketika lu ngebandingin, lu lagi bandingin dengan siapa? Contoh, gue sering banget ketemu seller pemula, biasanya pemula sih. Kalau nggak pemula ya lu nggak pemula amat, tapi lu nggak sadar kalau lu tuh masih pemula gitu loh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, contoh ya, ada orang udah jualan lumayan lama sih, tapi nggak kuat-kuat amat. Yang lu lawan itu misalnya bisnis punyanya grup konglomerat. Contoh gini, lu bayangin kalau gua mau ngelawan bisnisnya misalnya siapa? Indo Group misalnya. Atau bisnisnya 9 Naga di salah satu yang mereka udah kuat. Ya nggak mungkin lah gue menang. Baru juga gue jalan begitu ritual udah mati gitu kan. Nah di e-commerce kejadian juga guys. Contoh gini, lu punya toko lu misalnya jual tas, toko lu jual baju, toko lu jual siapa, dan yang lu lihat adalah kompetitor yang satu udah jauh lebih lama, kedua udah trusted banget, ketiga liputan medianya udah kuat, influencernya udah di mana-mana. Ya, ketika lu ngelawan dia, lu nggak bisa bilang kenapa dia rame, lu enggak. Ya memang itu mah levelnya beda gitu loh. Jadi sadar dulu, lu lagi lawan siapa. Kalau lawan kalian tidak terlawan, tidak terjangkau, ya jangan dilawan. Karena kalau kalian maju, matilah kalian. Bener nggak? Itu adalah yang kedua. Yang kadang, balik lagi yang gue bilang tadi, banyak seller, kadang kita tuh nggak sadar kalau kita lagi yang ini. Nah, terus yang ketiga, ketika lu bandingin lagi, nah sebenarnya ketika bandingin, kalau kalian mau maju, sebenarnya simple. Lu lihat, apa sih kelebihan-kelebihan dari produk kompetitor-kompetitor kalian tersebut. Misalnya, dari SKU-nya. Kadang gini, gue sering banget nemu banyak seller yang mereka tuh nggak nyadar. Nggak nyadar gini, contoh. Lu udah lawan yang lebih gede, gitu ya. Udah gitu, gambarnya kalah, ulasannya kalah, deskripsinya kalah, servisnya kalah, semuanya kalah, dan udah kalah, bilang, kenapa ya dia mah rame, gue mah enggak. Ya ilah, lu ya kagak bisa lah kalau kayak gitu, bener nggak? Jadi gini, lu lihat dari mereka, ada nggak 1, 2, 3 hal yang kalian bisa bikin lebih menonjol? Yang 1, 2, 3 hal ini, lu bikin sesuatu yang lebih bagus. Contoh misalnya sesimpel paling gampang tuh foto. Kompetitor kalian
udah rame, fotonya seperti ini. Nah, kalian jangan ikutin persis, kalian bikin yang lebih bagus dari dia gitu loh. Apa sih yang ditonjolkan gitu kan? Dan terus di sini kalian perlu lihat apa sih harapan pembeli. Caranya gimana? Lu lihat ulasan mereka, lu lihat. Tapi jangan yang bintang 5, jangan yang bintang 1. Lihatnya di bintang 2 atau bintang 3. Kenapa gue bilang bintang 2 atau bintang 3? Orang Indonesia itu mayoritas nggak bisa ngasih rating. Jadinya kalau bintang 5 dia coba bilang mantap, bintang 1 kadang barang lama juga dibilang salah seller. Bintang 2, bintang 3 cenderung bisa ngasih rating. Di situ nanti ada alasannya tuh. Nah, kalian lihat apa yang diharapin pembeli. Bisa nggak kalian atau toko kalian bikin lebih baik. Nah, ketika kalian bisa lakukan seperti itu, nah di sini kalian bisa lebih menang. Oke? Nah, terus langkah selanjutnya apa? Udah lu bandingin, lu komparasi, lu sadar dulu kalahnya di mana. Karena gini, nggak mungkin kalian ibaratnya kalah order, kalah semuanya kalau kalian nggak ada yang kalah. Itu tuh sesuatu yang nggak mungkin karena gini, ini online beda sama apa ya? Online kan B2C ya, bisnis to konsumen. Bisnis to konsumen, konsumen itu cenderung polos dan karena orangnya banyak nggak bisa dipengaruhi. Bukan B2B yang modelnya tender. Kalau tender, lu bisa menang segalanya, tapi begitu kalian kalah satu yang namanya orang dalam, mati lu. Ya nggak? Apalagi ternyata orang dalamnya adalah bos yang punya perusahaannya. Udah nggak ada harapan. Mau sebagus apapun kalian perform juga gagal. Tapi kalau misalnya ini kan retail nggak bisa gitu kan. Nah, kalian ada yang kalah. Kalau ada yang kalah, lu lihat kalahnya apa, lu benerin. Nah, terus yang ketiga berikutnya kalau kalian udah tahu kalahnya di mana, berikutnya adalah gimana caranya. Tugas berikutnya adalah kalian harus dapetin traffic atau pengunjung ke toko. Nah, biasanya kalau lu kalah gak jauh-jauh, pasti toko traffic lu kecil. Jarang banget gue nemu toko yang bilangnya kalah saing, tapi dia punya traffic besar. Jarang banget, karena kalau trafficnya besar udah pasti penjualannya ada. Coba deh, lu lihat traffic lu kecil apa gede, atau gini, gue mau bantu kalian buat evaluasi. Coba lu tulis di kolom komentar video gue yang ini, berapa traffic bulanan lu dan apa produk yang lu jual. Nah, nanti gue bakal bantu analisain. Kira-kira bisnis lu tuh harusnya trafficnya berapa sih? Kira-kira bisnis lu tuh harusnya ngapain sih? Gitu kan. Nah, semoga input dari gue ini bisa bantu kalian. Karena kapan lagi nih, mumpung gue bantu bikinin ya. Soalnya gini, biasanya kalau kita di MEA ya, cukup banyak seller yang awalnya kecil, kita bisa bantu berkembang dengan 2 cara. Cara pertama itu adalah kita punya tim buat pendampingan, buat ngejadiin pembimbing atau konsultan, buat ngejalanin bisnisnya. Jadi mereka yang jalanin, terus kalian jalan sendiri, tapi kita yang ngasih arahan-arahannya. Ada namanya tim konsultan orang dalam. Gua kasih linknya, kalau lo mau tertarik buat coba lihat, atau lo mau coba konsultasi sama tim kita bisa. Gitu ya. Nah, yang kedua, ada juga yang gini, oke, gue ngerti strategi, atau bahkan gue nggak punya strategi, nggak apa-apa. Bisa nggak dikerjain semua? Bisa juga. Kita juga di MEA bisa ngerjain semuanya. Gitu kan. Nah, cuman buat kali ini gue mau bantu kalian, makanya lo tulis di komen, kalau lo kalah, toko lo apa, produk lo apa, traffic lo berapa. Gue bakal bantu kasih tahu kira-kira kenapa alasan yang lo kalah. Jadi, tulis di komen, jangan lupa buat like, dan kirim video ini ke teman-teman lo ya. Gimana sih caranya biar jualan online kalian untung? Ini menurut gue topik paling simpel, tapi topik paling penting tuh nggak? Kenapa? Karena banyak banget orang yang suka komen dan suka nanya kan. Mereka tuh ngerasa, aduh gue jualan kok nggak untung lah. Kalau lu nggak untung ngapain lu jualan? Mendingan lu di rumah aja gitu, bener nggak? Tapi karena banyak yang bahas, gue mau spill, gue mau bagiin gimana rasanya biar untung. Kayak itu kan yang paling penting kan gini, buat apa lu jualan, buat apa lu capek-capek kalau nggak ada duitnya. Mendingan juga kita duduk di rumah kalau gitu, bener nggak? Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi ini adalah topik buat seller pemula. Jelas dong, karena kalau expert nggak mungkin lu nggak ngerti cara buat cari untung kan, bener nggak? Tapi ternyata seller pemula banyak banget nih yang misalnya nggak ngerti gimana caranya buat untung, karena udah jual, kirain untung ternyata kepotong, kirain begini ternyata rugi. Wah, capek deh gitu ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama adalah lu harus tahu hitungan HPP. HPP itu apa sih? HPP itu adalah ya harga pokoknya tuh berapa. Dan harga pokok itu bukan contoh gini. Anggaplah katakan gue beli buku ini, ya.
Ini ngomong-ngomong buku yang gue bikin dari pengalaman kita di mana ngebangun brand, salah satu brand dari 0 sampai 1 juta dolar penjualannya atau 15 miliar dalam 6 bulan. Jadi kalau lo pengen belajar tentang TikTok Shop, lo bisa beli buku ini nih. Nah misalnya gini, anggaplah HPP gue ini, katakanlah ketika gue bikin buku, katakanlah 50.000 atau 100.000. Nyetak nih, yang tebel kan ya 50.000 sampai 100.000 lah ya gue. Gitu ya. Nah ketika gue bikin ini buku 50.000 sampai 100.000 gitu ya, itu kan 50 sampai 100 nggak bisa nih, harus tahu nilainya berapa, kebayang nggak? Nah gue tahu, tapi kan tergantung nih, kalau gue beli banyak gue dapetnya segini, kalau gue beli dikit dapetnya segini, bener ya? Itu kan kalian alamin kan? Nah sekarang gini, misalnya kita beli rata-rata berapa? Oke, gue order per 2.000 misalnya, per 2.000 katakanlah gue dapat barang murah 50.000. Udah HPP belum? Belum guys. Kenapa? 50.000 ini udah siap gua kirim apa belum? Oh belum. 50.000 ini itu baru dari si percetakan. Gua kudu ngambil tambah ongkos. Bener ya? Udah gitu, udah gua ambil, gua kudu nyimpan. Ya kan? Storage itu kan lu sewa, bayar. Ongkos lagi nggak? Ongkos. Benar nggak? Udah gitu gue harus packing. Ongkos lagi. Gue kasih bonus. Ongkos lagi. Nah, kalian kebayang nggak maksud gue? Nah, kalian tuh harus ngitung dari harga modal, gimana caranya sampai bener-bener siap dijual. Ibaratnya itu kalau ini barangnya buku, dari gue terima sampai udah bener-bener tinggal gue anterin dah. Inilah HPP sebenarnya. Nah, ini yang pertama yang lo harus tahu. Berapa HPP-nya nih gitu kan. Nah, yang kedua, nah ketika dari HPP ini, gitu ya, ini kan HPP nih udah siap jual, gitu ya. Kedua, kita tuh mau ngambil margin atau untung berapa. Nah, ini ngomongin aliran. Ada alirannya nih gue bilang nih, ya. Ada aliran sesat, aliran bener, aliran serakah, aliran banyak alirannya. Kenapa gue bilang gitu? Contoh gini deh. Ada aliran gini, kalau jualan jangan ambil untung banyak-banyak. Nanti pelanggan kalian kabur. Mendingan untung dikit tapi panjang. Nah ada kan orang tulis istilahnya kayak gini. Berarti kalau kayak gitu adalah misalnya kalau gue agak gitu, oh 50.000 ternyata dengan gue ini itu biaya karyawan, jangan lupa ya, biaya karyawan, biaya listrik, biaya internet, itu harus masukin semua dong dalam ini. Katakanlah jadi 75.000. Terus gue alirannya, oh jangan ngambil untung banyak-banyak, 75, yaudah deh kasihan, goceng aja, gue jual 80.000. Bener ya? Nah kalau gue jual kemurahan, yang terjadi apa? Ketika gue jual, dijamin gue boncos. Kenapa? Lo harus tahu. Ketika contoh gini, dari 50 ke 75, itu kan gue keluar modal. Modal itu ada ketika duit lo udah mati di situ. Berapa cepat barang lo berputar? Kalau barangnya lama, lo berarti ada opportunity loss di situ. Artinya kan duit mati, nyangkut, gitu ya. Terus dari situ, kedua, lo harus ngitung juga. Di Indonesia tuh kita jualan, suka nggak suka, banyak yang namanya pajak. Pajak apa aja? Wah lu tau lah, ya nggak? Kan sampai tiap berita lebaran juga pungli lah. Ya, nanti siapa tuh organisasi yang depannya RR-an gitu kan, tiap mau lebaran minta keliling ke yang usaha, ya kan, minta sumbangan. Belum nanti ormas-ormas minta sumbangan, ya nggak? Itu semua biaya itu dihitung. Itu pajak pertama tuh, pajak paling menyebalkannya, yang nggak ada ini tapi nggak gede. Kedua, lu jangan lupa pajak PPN. Kalau omset kalian atas 4,8 miliar, kalian kena PPN 12% terapin. Terus begitu jangan lupa juga PPH, pajak penghasilan. Kalau lu bentuknya PT atau apa, itu ada pajak lagi. Nah, semua pajak ini lo harus perhitungkan. Makanya kalau untungnya 5% atau 15% mati, belum apa-apa. Ya. Terus ketiga, lu harus ngitung juga di kita tuh ada yang namanya, kalau jualan e-commerce ada yang namanya admin e-commerce. Nah, ini biaya-biaya kayak gini nih, ini harus diperhitungkan. Kalau lu nggak bisa diperhitungkan dengan biaya-biaya ini, lu bakal mati. Bener nggak? Nah, jadi lu ngitung dulu nih, marginnya mau berapa. Dan margin itu bukan untung bersih lo ya. Jadi kayak gini, contoh, gue modal 75, ketika gue jual 150.000, oh gue untung 2 kali lipat. Banyak orang, wah gila nih, terlalu nih ngambil untung. Benar, 75 tuh baru selisih. Belum tentu gue terimanya segitu. Bisa jadi, gue terimanya dikit banget. Gitu, kemarin gue baru hitung-hitungan nih guys. Jadi, kemarin hitung-hitungan, di salah satu perusahaan gue, ada yang kita jual lewat TikTok Shop. Kita kemarin tuh keluar budget iklan ya dari bulan Januari akhir sampai bulan April. Kemarin gue baru kerekap karena kalau miss itu totalnya 180 juta ad spend nih gitu ya. Dan kita hitung bentar, ini untungnya berapa nih gitu, tau nggak?
Dan uang yang kita terima gitu ya, itu kurang lebih cuman 300 jutaan. 180 juta, jadi 300 juta. Apakah untung kita banyak? Oh, untung banyak dong 120 juta. Bentar, lu belum ngitung modal stok barang, guys. Kebayang nggak? Ya memang sih untungnya adalah karena itu juga ada uang yang kita maksudnya sebagai foundernya yang mempromosikan. Jadi uang affiliate kita tuh lumayan besar kalau misalnya di situ. Untungnya udah langsung dari situ. Tapi ya udah, kita nggak punya yang lain lagi gitu loh. Kebayang nggak? Nah, itu aja padahal margin kita cukup jauh. Kan yang, nah, karena ada lagi nih tadi setelah biaya margin, setelah budget, biaya admin. Admin marketplace kalau lo mau jalan, lo harus ikutin biaya gratis ongkir ekstra, segala macam, berbagai campaign, bisa jadi 15%. Jadi kalau kalian nggak perhitungan itu dari awal, lo mati. Lo mau hitung tipis, oke gue mau tipis aja deh biar orang ini, bisnis lo nggak berkembang. Jadi berapa margin ideal? Margin ideal kurang lebih mungkin butuh 2 kali lipat. Karena dengan 2 kali lipat aja kadang kurang. Jadi kayak sekarang mungkin amannya di 2 kali sampai 3 kali lipat gitu ya. Nah disitulah udah gitu lo hitung biaya adminnya berapa. Dan semakin harga kita makin tinggi, biaya admin makin gede, bener kan? Contoh gini, ini tadi gue jual misalnya modal 75, gue jual 50, terus gue jualnya di 200. Gue dikenain admin 15% bukan dari 50.000, tapi dari 200.000. 15% dari 200.000 adalah 30.000. Jadi kalau dari tadi ya gue ngomong 200, potong 30.000 udah tinggal 170. 170 kurangin modalnya gue tadi 75, HPP-nya 100.000. Nah, gue ngiklan nggak? Gue bagi affiliate nggak? Nah, affiliate itu kan segala macam dihitungnya dari harga jual. Nah, motong lagi tuh. Nah, itulah yang harus kalian perhitungkan. Karena di keempat ada yang namanya biaya marketing. Marketing cost itu dari mana? Affiliate, iklan, gitu kan. Lu butuh endorse, lu butuh budget awareness dan lain sebagainya. Ini lu harus perhitungkan. Nah, kalau gue udah ngomong kayak gitu, gue tau ujungnya pasti kalian bakal tanya, kalau gitu harga jual gue mahal banget dong, gue nggak bersaing dong. Bentar, gue bukan bilang lo nggak bersaing. Kalau lo nggak bersaing artinya lo kagak bisa menciptakan value. Apa itu value? Value itu ketika lo bisa membuat barang lo berasa worth it di mata konsumen. Konsumen tuh bukan harus maksudnya ngerasa paling murah, enggak. Tapi menurut mereka, oh harga segini pantes nih, harga segini gue rasa masih murah nih. Gimana cara kita menanamkan persepsi itu? Itulah yang penting. Ketika lo bisa, harganya misalnya 75 dia jadi berapa? Terserah lo, suka-suka lo. Tapi laku. Gitu loh. Nah, dan buat melakukan seperti itu ada cara-caranya gitu. Cuman memang gue tahu nggak gampang. Makanya sebenarnya gini, kita di Mia tuh buat bikin kayak gitu ya, kita punya sampai 2 macam nih. Ada kelas intensif, di mana lo bisa offline, ketemu sama tim mentor gue, ngajarin lo gimana cara jualan buat online. Atau ada juga konsep pendampingan. Kalau pendampingan itu kita ngebantu ngerisetin, bikinin strategi buat tim lo. Jadi bukan teknisnya ya. Kalau kelas intensif teknisnya, kalau ini tuh secara strategiknya lo harus ngapain, ngasih step-stepnya, ngebangun tim lo seperti apa, ngasih arahan seperti apa. Jadi bisnis lo bisa berkembang dan terus jalan. Itu ada yang namanya pendampingan. Gitu ya. Nah, buat lo yang pengen belajar di situ, lo bisa dari sini. Bahkan kita juga nyiapin memang beberapa service yang kita yang ngerjain, misalnya kayak buat launching produk kayak gimana, buat bikin produk jadi tren seperti apa, itu ada service-service khusus yang kita jual. Jadi itu dia tadi nih, beberapa hal biar caranya tetap untung. Jadi udah ngerti kan? Atau masih ada yang mau ditanyain? Kalau masih ditanyain lo tulis di komen, gue bakal bahas di Q&A, dan jangan lupa like dan share. Video ini khusus buat kalian para pemula yang mungkin saat ini nih baru mau mulai terjun ke online, terus baru mau jualan di Shopee, baru jualan di Tokopedia, di TikTok Shop gitu kan. Terus udah gitu kalian kayak nemuin istilah-istilah yang ini bukan makanan sehari-hari sih. Contoh SKU, terus keluar istilah CTR, CVR, ROAS. Ini apa ya? Perasaan zaman dulu, zaman kita kecil kagak ada. Kayaknya dagang tuh cuma sesimpel, yaudah modal gue cepet, jual nope, cuan cepet, asik. Bener nggak? Bener ya, sesimpel itu ya. Terus kayak yaudah lu jualan barang tuh ambil barang dari A, udah gitu nggak usah diapa-apain, kirim ke si B, A senang, B senang, bayarnya nanti, happy. Bener nggak? Tapi ketika di online kok semuanya beda. Bener nggak? Makanya video ini seperti yang gue bilang di awal, bener-bener khusus buat pemula. Oke, tentang gimana caranya gitu kan buat kalian jualan online gitu kan, gimana caranya kalian jualan di e-commerce, apa aja yang penting, salahnya di mana, terus gimana caranya
tipsnya yang gampang dan bisa dipraktekin sekarang juga biar orderan kalian bisa 99 plus. Pengen dong ada 99 plus di e-commerce. Bener nggak? Oke, udah siap? Nah, tapi sebelumnya buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya. Kenapa? Karena gue pengen kalian jadi seller yang smart, jangan jadi yang bego ya. Oke, yuk kita mulai. Sekarang gini, gue tahu nih kalau buat para penjual offline ini, mungkin penjual offline ya banyak yang nonton ya, atau yang baru pemula, ketika masuk tuh, terus lu mau buka toko di Shopee, udah gitu Shopee tuh ngeluarin kan tambah produk gitu ya, tambah produknya gampang bener, tapi udah gitu langsung istilah-istilahnya aneh itu langsung mulai muncul banyak tabel-tabel banyak yang kayak kita bentar. Ini gimana ya bikinnya ya? Udah gitu kalau misalnya dapat AM, dapat RM, kayak gue juga dulu ngalamin ya. Tapi waktu gue ngalamin 2013-an lah. Jadi kayak udah 12 tahun yang lalu gitu kan. Mulai dari Lazada kayaknya dulu waktu itu yang awal. Terus kayak mereka ngomong istilahnya, ini harus ada SKU-nya segini, harus begini, harus begitu, harus ada. Dan itu jujur di awal buat gue juga bingung. Gitu. Jadi gue ngerti banget kalau misalnya ketika kalian mau jualan, terus kayak kalian juga bingung ya. Makanya di sini gue mau coba tuntun kalian step by step-nya ya. Istilah pertama yang kalian perlu ngerti di e-commerce itu adalah ada yang namanya SKU atau istilahnya Stock Keeping Unit. Simpelnya gini sih, SKU itu istilah kayak dipakai mungkin di bisnis retail ya. Contoh kayak kalian kalau misalnya ke Swalayan, itu kan dia ada barcode ya, betul nggak? Stock Keeping Unit itu buat ngecek barang ini stoknya udah berapa, khusus secara spesifik. Gitu karena fungsinya apa ya, sebenarnya fungsinya adalah memang buat tahu gitu identifikasi produk ini tuh yang mana gitu kan, karena kan ya ibaratnya apa ya, di e-commerce mereka mau bikin seprofesional mungkin, sedangkan kalau buat kita yang dagang nih, bener nggak, yang basic nih, kadang kita nggak butuh SKU, kita punya barang 500 hafal semuanya, orang kita yang bayar, bener nggak? Ya, ada satu cacat aja tahu. Padahal tuh dibeli 5 tahun lalu gitu kan. Nah, cuman masalahnya nggak semua orang bisa seperti itu, makanya diprofesionalkan, dirapihin seperti itu. Gitu ya. Nah, terus isinya SKU ini apa? Sebenarnya kan stock keeping itu tuh buat mencatat ya. Nah, tapi SKU ini juga ngomongin tentang ya semua tentang kinerja produknya nanti dari data sih, ngomongin namanya sih SKU itu tadi. Gitu ya. Nah, isinya apa aja? Di sini tuh ada judulnya, ada deskripsinya, ada variasinya, terus ada SKU induk. Kalau SKU induk tuh gini, kalau barangnya, contoh gini, gue punya handphone, ini handphone yang utama, ada versi kedua itu berarti kan ada anakan. Ada yang utama, ada yang anakan. Gitu ya. Terus ada lagi foto, berat, ukuran, dan lain-lain. Nah, terus harus diisinya kayak gimana nih, biar si produk kalian tuh menarik. Gitu kan. Gue ngerti kalau buat orang zaman dulu gitu ya, atau pedagang konvensional gitu ya, karena bapak gue juga begitu, gue pernah ngalamin seperti itu. Iya, buat kita mah ya kadang kita namain produk kan suka-suka kan, bener nggak? Contoh gini, gue dulu pernah jualan ini ya, pernah jualan kelontong, ingatnya apa? Oh ya, Marlboro putih segini, Garpit segini, ini segini. Marlboronya mau yang mana? Mau yang bungkus, mau yang slop, mau yang ketengan. Kita lakuin semua, dan kita udah nggak tahu apa, udah hafal nih. Oh, kalau batangan segini, kalau sebungkus segini, kalau ketengan segini, gitu kan. Terus misalnya gue dulu pernah jualan anduk nih. Oh, anduk apa? Oh, brand dari KHTek. KHTek itu punya A, B, C, D. Mau yang mana? Oh, mau yang bagus. Mau yang bagus, mau yang BS. Harganya beda segini nih. Nah, kan kita udah hafal nih kan. Nah, kalau di sini ya memang harus dibikin per satu. Gitu kan. Nah, pertama, dalam judul biasanya sebenarnya judul itu gunanya 2. Satu, itu adalah buat diketemukan sama pembeli. Nah, jadi gini. Kalau kalian buka di Shopee, di TikTok Shop, salah satu fitur utama yang paling penting itu adalah kolom pencarian. Nah, kolom pencarian itu gunanya buat apa sih? Jadi ketika orang buka Shopee, dia mau beli barang, dia bisa nyari barang apa yang ketemu. Nah, cara baca si kolom pencarian itu salah satunya adalah dari judul. Maka dari itu judulnya tuh jangan gini. Contoh, buat gue ya, gue ingetnya anduk dari KHTek BS misalnya. Anduk dari KHTek ori. Anduk dari sini yang bagus. Anduk dari mana yang ini gitu. Contoh, itu jualan gue dulu ya. Terus kita kadang nggak cukup sependek itu gitu loh. Tapi ada rumusnya, ada polanya. Polanya apa? Jadi gini, kalian perlu tahu keyword apa, kata kunci apa yang biasanya bakal dicari sama pembeli. Contoh, sering kejadian, contoh kayak gini, misalnya, gue mau beli barang, gue mau beli stationery misalnya nih. Produk yang gue jual, yang mau gue cari adalah bolpen. Tapi misalnya orang tuh kadang kan nggak tahu tipe ya. Kadang kalau kita yang jual hafal tipe. Bolpen, snowman, apa tipenya nih gue nggak tahu. Roller, apa, kita udah hafal. Terus kita tulis kayak gitu, sesuai tulisan pabrik. Nggak salah sih. Tapi yang perlu kalian sadar adalah pembelinya kagak tahu. Mereka mungkin cuma tahu gini,
gua mau bolpen Snowman 2000-an. Kenapa? Karena memang di masyarakat umumnya bolpen 2000-an. Kagak tahu dia mereknya tipenya mau yang mana, bener nggak? Dan kalian kagak cantumin di situ, nggak bisa, nggak ketemu produk kalian, gitu. Karena beda dengan offline. Kalau offline, pembeli datang ke toko, pasti dia nanya, kok, gua mau beli bolpen yang mana 2000-an? Oke, kalian udah hafal 2000-an, Snowman tipe ini. Puk. Bener gak? Selesai. Tapi ketika dia ke Shopee, kan dia nggak ketemu kalian. Jadi dia bakal ngetik bolpen berapa, atau baju apa, atau ya apapun yang kepikiran sama mereka. Dan kadang itu tuh bisa dilihat ya, bisa dicek cara-caranya gitu kan, bisa di riset. Kita bisa terkejut karena kadang bahasanya tuh bukan bahasa yang benar. Contoh sesimpel kayak sandal sama sendal, kira-kira mana yang benar ejaannya? Sandal apa sendal? Kenapa gue tanya kayak gitu? Karena kalau kalian lihat di pencarian, ternyata sendal pencariannya itu lebih banyak dari sandal. Padahal itu typo. Kebayang nggak? Yang typo lebih tinggi daripada yang real, gitu kan? Maka dari itulah kalian harus cari nih. Ini kerjaan harus riset. Riset kata kuncinya apa? Kalau nggak riset boleh nggak? Boleh. Tapi ya kalian kehilangan kesempatan, gitu kan? Nah terus udah gitu kata kunci juga nggak boleh diulang, nggak boleh. Contoh kayak gini. Nanti bikin tulisannya baju pria, baju koko, baju kemeja. Nah itu kan diulang 1, 2, 3 kalimat bajunya. Kagak boleh. Jadi ada cara-cara nulisnya. Gitu kan, jumlah katanya seperti apa gitu kan. Nah udah gitu foto. Nah ini juga nih, gua tahu nih mayoritas seller itu salahnya di sini. Kenapa? Karena ketika bikin foto kadang langsung begini nih, contoh ini barang ya, langsung oke, jebret. Yang penting ada jelas. Terus suka gak lihat estetiknya dia. Bukan cuma ngomongin estetik sih, tapi ternyata setiap produk itu ada guideline-nya. Jadi kalau mau moto baju tuh kayak gimana, mau moto ini tuh kayak gimana, mau moto gitu tuh kayak gimana, ada cara-caranya gitu loh. Biar apa ya? Bahasa kerennya di highlight atau ditonjolkan bagian-bagian yang penting ya, bagian-bagian yang fungsinya dapat gitu ya. Foto, dan foto ini fatalnya gini, kalau di offline kita kan orang tuh datang ketemu ya, terus gue mau beli apa, gue mau beli baju, coba lihat dong, lu punya berapa, lu punya 3, pegang A B C. Zaman dulu ya, gue inget gue jualan anduk keliling ke pasar, nawarin ke toko-toko. Gue bawa tas gym tuh kalah, lebih gede lagi. Karena satu tas itu bisa masuk sampai 30 sampel. 30 sampel anduk yang gede-gede itu. Gue keluarin biasa ini. Oh, mau yang mana? Jebret. Wah, gitu kan. Wah, meja. Pegang. Tebal, tipis, ini, itu, ukuran. Wah, itu orang tuh bisa lihat langsung. Terus nanti dia pilih. Gue mau order yang ini, yang ini, yang ini. Nah, di online itu kan kagak. Yang mereka lihat cuma foto. Jadi foto itu adalah bener-bener, apa ya, jendela kalian. Apa yang mau ditunjukin, kalian bagus atau jelek, itu kelihatan dari foto. Jadi kayak barang kalian bagus, tapi kalau misalnya foto kalian jelek, orang bakal berpikir barang kalian jelek. Nggak adil? Ya. Pakai fotografer lebih bagus? Enggak juga. Kenapa? Karena fotografer biasa belum tentu ngefoto apa yang dibutuhin buat e-commerce. Gitu. Jadi butuh skill yang benar-benar beda buat e-commerce ini. Ya. Nah, terus apa lagi? Tadi judul, deskripsi, foto. Berat. Nah, repot loh. Berat itu idealnya ditimbang dengan paketan biar tahu berapa. Karena gini, kan gue tahu gampangnya udah aja, ini kecil. Kurang lebih 1 kilo. Ketika pembeli lebih dari 1, padahal pembeli tahu, ini cuma 2 on nih beratnya. Gue mau beli 5. Kalian masukin 1 kilo. Ketika dia masukin 5, dia kena ongkir 5 kilo. Pembelinya, wah, nggak bener nih toko nih. Gue jadi kena ongkir, kampret. Padahal gue tahu barangnya ringan, karena barangnya obat-obatan misalnya. Gue nggak jadi beli. Kalian lost opportunity lagi di situ. Tapi kalau kalian keringanan, serba salah nih. Ini memang gue bilang serba salah ya. Keringanan tuh gini, ini barang 200 gram. Sama kalian, kayaknya 1 on 100 gram aja deh. Pembelinya beli 10. Dia kena gratis ongkir. Sedangkan realnya 2 kilo. Nah, kalian yang nanggung tuh ongkir. Serba salah kan? Makanya harus ditimbang. Di kolom apa lagi? Deskripsi, berat, panjang lebar. Nah, panjang lebar juga sama. Kenapa gue bilang panjang lebar sama? Pengiriman, itu kalau barangnya ringan tapi gede, dia makan tempat, space. Harganya beda. Jadi lu bener-bener harus ukur tinggi, berat, panjang, lebar. Terus apa lagi ya? Variasi, warna, ini itu. Dan jangan lupa kasih keterangan kalau kalian pakai foto, warna di foto mungkin agak beda dengan aslinya. Biar kalian nggak kena komplain, wah penipuan, warna birunya begini ketika datang
Beda. Kenapa? Karena, hey, kalian sadar nggak ketika foto itu pakai lightning, ada pencahayaannya, jadinya lebih terang. Ketika nyampe rumah, rumahnya dia burik, gitu kan. Jadi itu adalah hal-hal dasar di situ. Nah, terus tadi gue udah bilang ya, jadi itu ada yang harus diisi, ada lu isi ini, isi itu, isi ini, isi itu. Apa yang harus dilakuin biar lu SKU-nya menjual, produk menjual. Kenapa gue bilang ini penting? Yang perlu lakuin adalah kalian harus meng-highlight sesuai bobotnya. Jadi kalau ini barang bagus, kasih tahu ini bagus. Kalau barang jelek, jangan dibilang terlalu bagus. Karena tetap aja ujung-ujungnya orang komplain. Bener kan? Karena banyak juga nih, seller jelek, barangnya dibilangnya bagus banget. Jadi kayak barang sampah dibilang premium kan nggak boleh. Barang premium jadi sampah juga rugi gitu. Jadi harus sesuai bobotnya. Biar apa? Jadi kalau orang udah beli ya tetap kalian bakal dapat rating yang bagus. Gitu ya. Nah, ada nggak caranya biar lebih simpel? Ada. Gua tahu lu ribet ngerjain ya. Makanya di MEA sebenarnya kita punya service. Ada yang namanya jasa kelola toko online. Di mana di jasa kelola toko online ini diurusin semuanya dari A sampai Z-nya. Jadi kalian tinggal duduk manis bisa lihat nih barang lu rame apa kagak di online. Nah, jadi buat lo yang mau, lo bisa klik ya. Gua kasih linknya di deskripsi. Terus kalau buat kalian yang, aduh, oke, gua udah tahu nih. Terus gue harus ngapain lagi biar rame? Nah, sebenarnya gue bingung jawabnya. Gue mau tanya sama kalian mau diajarin apa lagi biar toko lo lebih rame? Coba lo tulis di komen.